Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah wa Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Qa'idatul Tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka melainkan karena mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala, maka dalil yang menunjukkan mencari kedekatan dengan Allah, firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada pelindung-pelindung selain Allah itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka terkait perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi banyak melakukan kekafiran. Wa dalilus syafa'ati qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan mencari syafaat, firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah,
Dan mereka berkata, sesuatu yang diibadahi selain Allah ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wasyafa'atu syafa'atan. Padahal syafaat ada dua macam. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Wa syafa'atun muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan adanya. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairi Allah fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah terkait perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari sesuatu yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum hari yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada persahabatan padanya, dan tidak ada syafaat padanya datang. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat yang ditetapkan adanya adalah syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Pemberi syafaat dimuliakan karena syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhan. Dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai perkataannya dan perbuatannya setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya, yaitu orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah berkata, tidaklah kami bermaksud kepada sesembahan-sesembahan selain Allah dengan meyakini bahwasannya sesembahan-sesembahan itu menciptakan atau memberi rizki atau mengatur urusan-urusan atau menghidupkan orang-orang yang mati. Sebab sesungguhnya itu semua milik Allah Azza wa Jal. Tetapi kami bermaksud kepada mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami dan agar mereka menjadikan kami semakin dekat dengan Allah.
sebab mereka lebih baik daripada kami, sebab mereka adalah orang-orang yang ahli beragama. Mereka memiliki ketaatan-ketaatan dan mereka memiliki amal-amal soleh. Oleh karena inilah kita beribadah kepada mereka, kita berdoa kepada mereka, kita meminta pertolongan kepada mereka agar mereka mendekatkan kita kepada Allah dan agar mereka memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka di surat Az-Zumar ayat 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung berkata, tidaklah kami beribadah kepada pelindung-pelindung selain Allah itu, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya mereka tidaklah beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh, melainkan agar para nabi dan orang-orang soleh itu menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka terkait perkara yang mereka perselisihkan padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan suka melakukan kekafiran. Sungguh Allah menamai mereka pada ayat ini orang-orang pendusta dan orang-orang kafir. Maka penamaan Allah ini menunjukkan bahwasannya peribadahan mereka terhadap selain Allah untuk mencari kedekatan dengan Allah, sesungguhnya ia adalah kekafiran dan kemurtadan. Walaupun mereka tidak mengatakan sesungguhnya yang diibadahi selain Allah, mereka menciptakan dan mereka memberi rizki. Sebab jika mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan itu dan meminta bantuan kepada sesembahan-sesembahan itu, bernadar untuk sesembahan-sesembahan itu dan menyembelih untuk sesembahan-sesembahan itu dengan maksud mencari kedekatan dan dengan maksud bahwasannya sesembahan-sesembahan itu akan memberikan syafaat kepada mereka, maka ini adalah kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pertama. Oleh karena inilah Allah menyebut mereka para pendusta dan orang-orang kafir. Sebab mereka berdusta terkait perkataan mereka, sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah. Mereka kafir karena amalan ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 18.
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, yang diibadahi selain Allah ini akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Oleh karena itu, mereka mengakui dan menetapkan bahwa ilah-ilah mereka tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Dan mereka mengakui sesungguhnya ilah-ilah mereka akan memberikan syafaat kepada mereka. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Muddathir ayat 48, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Lalu syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka, yaitu untuk orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 18, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang zalim tidak memiliki seorang teman pun dan tidak memiliki seorang pemberi syafaat pun yang ditaati. Perbuatan syirik ini menjadikan mereka tidak mendapatkan syafaat. Dan perbuatan syirik ini tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan berbahaya bagi mereka. Sesungguhnya yang bermanfaat untuk mereka adalah bertaubat kepada Allah, istiqamah di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana ia adalah makna yang terdapat pada perkataan La ilaha illallah, yaitu mereka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Mereka mengkhususkan doa, takut, berharap, menyembelih, dan bernadar untuk Allah. Serta mereka tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, baik nabi yang diutus, malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, jin maupun selain itu. Sebab inilah dia agama Allah. Maka inilah dia agama Allah. Sebab sesungguhnya tauhid, agama dan Islam adalah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak mempersembahkan ibadah untuk selainnya. Walaupun dia mengakui bahwa selain Allah tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki, barang siapa yang mempersembahkan ibadah dari ibadah-ibadah untuk selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Walaupun meyakini keyakinan ini, sebab mereka mengetahui bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki,
serta bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka fakir dan dikuasai, maka Allah tidak memberikan udzur kepada mereka dengan pengakuan mereka itu, pengetahuan mereka itu. Bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat dari selain Allah dan karena mereka mempersembahkan ibadah untuk selainnya. Maka intinya, sesungguhnya doa mereka kepada selain Allah, permintaan pertolongan mereka kepada selain Allah, dan perbuatan mereka mempersembahkan sebagian ibadah-ibadah untuk selain Allah, menjadikan hamba melakukan kesyirikan. Walaupun hamba itu mengakui bahwa hanya Allah yang maha menciptakan, maha memberi rizki, maha mengatur. Walaupun hamba itu mengakui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, tetapi hamba itu menginginkan syafaat sesembahan-sesembahan itu, atau menginginkan sesembahan-sesembahan itu mendekatkannya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka hal ini tidak menyelamatkannya dari kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang beribadah kepada Al-Badawi atau beribadah kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau beribadah kepada berhala atau jin dan berkata, sesungguhnya dia meyakini bahwasannya yang diibadahi selain Allah itu mendekatkannya dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, dan dia tidak meyakini bahwasannya yang diibadahi selain Allah itu menciptakan atau memberi rizki, maka sesungguhnya dijelaskan kepadanya bahwasanya ini adalah syirik besar. Dan ini adalah agama orang-orang musyrik yang mereka berada padanya. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada selain Allah, melainkan agar selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka yang wajib dia lakukan adalah berhati-hati dari agama ini, yaitu agama orang-orang musyrik, dengan taubat yang benar, dengan meninggalkan kesyirikan ini, dengan mengajari orang yang tidak memahami kesyirikan itu dari saudara-saudaranya dan keluarganya, serta ahli baitnya. Dia memiliki kegiatan di dalam dakwah itu. Demikian juga dia bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka paham. Sesungguhnya perkataan mereka bahwa ilah-ilah yang mereka ibadahi tidak mampu untuk memberikan manfaat atau tidak mampu untuk menimpakan mara bahaya. Sesungguhnya mereka bermaksud kepada ilah-ilah itu agar ilah-ilah itu memberikan syafaat dan agar ilah-ilah itu mendekatkan mereka dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, maka sesungguhnya ini adalah syirik besar.
sebab mereka menghendaki ilah-ilah itu menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah dan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Lalu mereka mempersembahkan ibadah untuk ilah-ilah itu. Maka inilah dia syirik besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.